Di balik hiruk-pikuk sistem kesehatan kita, di antara suara monitor dan langkah kaki yang terburu-buru, ternyata ada pertempuran lain yang sedang terjadi. Pertempuran yang sunyi di dunia maya, tapi dampaknya bisa sangat fatal. Yuk kita lihat lebih dalam perjuangan para pahlawan medis di garda depan digital ini. 576.685. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah jumlah anomali cyber yang menyerang sektor kesehatan kita di Indonesia. Dan itu cuma dalam 9 bulan pertama di tahun 2025. Coba bayangkan, setiap anomali ini adalah potensi krisis, potensi data pasien bocor, dan bahkan potensi nyawa terancam. Oke, mari kita bedah masalahnya. Rumah sakit, tempat yang seharusnya jadi tempat kita mencari kesembuhan, sekarang justru jadi salah satu medan perang digital yang paling panas. Infrastruktur vital mereka sedang diserang, dan ini adalah krisis yang, mau tidak mau, harus kita pahami bareng-bareng. Dan yang mungkin bikin kaget, cara serangan ini terjadi. Penyebab utamanya, itu bukan peretasan super canggih kayak di film-film. Sama sekali bukan. Justru 80% insiden itu datang dari hal yang kelihatannya sepele, akses tidak sah, dan kesalahan konfigurasi sistem. Celah keamanan yang seringnya bisa dicegah. Cuma 20% yang disebabkan oleh malware. Ini bukti nyata. Kalau ancaman terbesar itu seringkali datang dari dalam. Nah, ngomongin malware, salah satu yang paling ganas itu namanya ransomware. Bayangin deh, ada penyusup masuk rumah sakit, tapi dia nggak mencuri obat. Dia justru mengunci semua rekam medis pasien di dalam berangkas digital raksasa. Terus, dia minta tebusan miliaran rupiah buat ngasih kuncinya. Tanpa data itu, diagnosis bisa berhenti, operasi bisa tertunda, rumah sakit bisa lumpuh total. Terus ada lagi yang namanya phishing. Ini tuh kayak seni menipu di dunia digital. Si penyerang ini ngirim email palsu yang kelihatannya resmi banget, seolah-olah dari direktur rumah sakit, buat mancing staf ngasih kata sandi mereka. Begitu mereka dapat kunci itu, ya mereka bebas keluar masuk sistem. Cuma satu klik yang salah dari seorang karyawan itu bisa membuka pintu buat bencana besar. Jadi, kalau semua sistem tiba-tiba mati, data pasien disandra, pertanyaannya jadi simpel, siapa yang kita panggil? Waktu jantung digital sebuah rumah sakit berhenti berdetak, siapa yang bakal datang menyelamatkan? Nah, disinilah para pahlawan kita masuk. Namanya Tim Tanggap Insiden Siber, atau biar keren kita sebut aja CSIRT. Singkatan dari Computer Security Incident Response Team. Mereka inilah unit khusus yang dibentuk buat memadamkan kebakaran-kebakaran digital. Jadi, apa sih sebenarnya CSIRT itu? Gampangnya gini. Anggap aja mereka itu kayak unit gawat daruratnya dunia siber. Pas alarm siber bunyi, merekalah yang pertama kali datang ke lokasi, siap dengan keahlian khusus buat menangani krisis dan menstabilkan situasi. Misi mereka itu jelas banget, dan ada 3 pilar utamanya. Pertama, melindungi aset yang paling berharga, data kita semua. Kedua, meminimalkan kerusakan pas serangan terjadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mereka belajar dari setiap insiden buat membangun pertahanan yang lebih kokoh di masa depan. Oke, kita udah tahu siapa mereka. Tapi, gimana persisnya cara mereka bertarung? Nah, strategi mereka itu pada dasarnya terbagi jadi 2 pendekatan utama yang saling melengkapi satu sama lain. Dan ini analogi yang pas banget nih. Di satu sisi, ada layanan reaktif. Mereka ini adalah pemadam kebakarannya. Mereka datang pas api udah berkobar. Di sisi lain, ada layanan proaktif. Nah, mereka ini arsiteknya, yang ngerancang bangunan digital biar tahan api dari awal. Dalam mode reaktif, pas serangan lagi terjadi, mereka langsung melakukan triase. Persis kayak di UGD, buat nentuin ancaman mana yang paling kritis dan harus ditangani duluan. Terus mereka koordinasi dengan semua pihak, mengisolasi penyusup, dan bekerja keras buat memulihkan sistem secepat mungkin. Nah, kalau kerjaan yang proaktif ini kelihatannya lebih senyap, tapi pentingnya luar biasa. Mereka nih kayak detektif, berburu celah keamanan buat ditambal. Mereka juga menganalisis kemungkinan risiko di masa depan. Dan yang terpenting, mereka melatih para staf, karena manusia itu seringkali jadi rantai terlemah. Tapi kalau dilatih dengan benar, bisa jadi pertahanan terkuat. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Tim-tim ini tuh nggak berjuang sendirian. Mereka adalah bagian penting dari sebuah strategi pertahanan nasional yang berlapis dan terkoordinasi. Jadi struktur pertahanan cyber di Indonesia itu dibangun jadi 3 tingkatan. Di paling puncak ada CSIRT Nasional dari BSSN, atau Badan Siber dan Sandi Negara. Mereka ini komando pusatnya. Nah, di bawahnya ada CSIRT sektoral, yang fokus menjaga industri spesifik,
Salah satunya ya sektor kesehatan. Dan di garis paling depan ada CSIRT di setiap organisasi, kayak di rumah sakit yang jadi garda terdepan pertahanan. Struktur yang berlapis kayak gini akhirnya menciptakan semacam perisai nasional. Artinya apa? Artinya nggak ada satupun rumah sakit yang harus berjuang sendirian. Kalau satu diserang, seluruh jaringan pertahanan bisa langsung bergerak buat bantu, berbagi info, dan memperkuat pertahanan secara kolektif. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang sangat tajam dari Bapak Persandian Indonesia, Dr. Rubiono Kertopati. Kutipan ini jadi pengingat keras bahwa keamanan cyber itu bukan cuma tugas para ahli. Kelalaian satu orang saja itu udah cukup untuk meruntuhkan seluruh sistem. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma bagaimana para ahli melindungi kita, tapi bagaimana kita melindungi diri kita sendiri.